terasa semakin tentram, dan juga nikmat iman yang insya Allah dengan nikmat tersebut hidup dan juga kehidupan kita akan semakin terasa aman dan juga nyaman, serta tentunya nikmat hidayah yang dengan nikmat tersebut kita jadi ringan dan mudah untuk menjalankan apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintah. Dan tentu patut kita syukuri pula nikmat sehat walafiat yang mudah-mudahan tentunya mampu untuk kita maksimalkan dalam rangka taat, dan juga tentunya nikmat berjamaah yang di dalamnya Allah akan senantiasa turunkan berkah. Dan kita tentunya berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita, baik yang telah, sedang ataupun akan kita laksanakan, menjadi aktivitas yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga pahala, serta tentunya menjadi aktivitas yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita semua, sehingga mudah bagi kita semua untuk meraih syafaat baginda yang mulia dan juga tentunya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat dan salam marilah kita sama-sama sanjung dan juga sajikan keharibaan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tentunya dengan diutusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi yang dengan diutusnya menghindarkan umat manusia dari zaman jahiliyah yang kelam. Dan seorang nabi yang dengan perjuangannya tentunya tegaklah agama Islam, serta seorang nabi yang meskipun telah dijamin masuk surga dan terbebas dari segala macam bentuk dosa, akan tetapi tak pernah sedikit pun berkurang kualitas syukur, istighfar dan juga ibadahnya yang beliau maksimalkan, baik itu siang ataupun malam. Maka tentu bagi kita yang hari ini mengaku umat baginda yang mulia, sudah seharusnya menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dengan semangat yang tak kunjung padam. Dan tentunya mari sejenak kita melantunkan ataupun melafalkan salawat kepada baginda yang mulia dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan juga salam yang baru saja kita sanjungkan kepada beliau juga dapat terus melestari kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga para pengikutnya istiqamahkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan sholawat yang terus tak bosan untuk kita lantunkan, memudahkan kita semua untuk kelak dikenali, dicintai dan juga disayangi oleh baginda kita yang mulia, sehingga mudah bagi kita semua untuk memperoleh syafaatnya fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu liburan di tanggal 25 kemarin itu adalah momentum yang sangat luar biasa, di mana pada tanggal 12 Rabiul Awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan ataupun menitipkan seorang bayi, seorang anak kepada orang tua yang sangat mulia. Kedua orang tua baginda kita Nabi Muhammad SAW, dari ibunda Siti Aminah dan juga ayahandanya namanya Abdullah yang ada di depan kita ini. Tentunya ini sangat luar biasa, peristiwa agung di mana kelahirannya mencerahkan, bahkan dunia itu terasa sangat terang benderang. Bahkan disebutkan dalam banyak riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada tahun gajah. Nabi Muhammad lahire ono ing Mekah gitu kalau orang Jawa gitu ya. Dinone Isnin, bulan Maulud tahun gajah gitu. Itu sudah menjadi syair ataupun syair yang sering dilantunkan. Jadi kalau dalam catatan sejarah
Sebenarnya tahun gajah itu kisaran antara 570 atau 571 Masehi. Dan beliau ini berasal dari keluarga besar yang sangat amat mulia, yang sangat dikagumi oleh suku-suku yang ada di kota Makkah. Jadi Nabi ini lahirnya di kota Makkah dan wafatnya di Madinah. Nanti kita akan sedikit mengulas, kita sedikit mengenal dari Nabi lahir sampai Nabi wafat, sedikit sekilas mengenang beliau agar kecintaan kita terhadap sunnah-sunnahnya tidak lekang oleh zaman dan juga waktu. Beliau ini berasal dari Bani Hashim. Kalau sukunya suku Quraisy ya, suku Quraisy. Dan ayah beliau namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Bahkan sangat luar biasanya Rasulullah ini lahir tapi ayahnya sudah wafat. Bahkan Abdullah itu wafat sebelum putra tercintanya, baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW lahir. Dan ibunya adalah Aminah binti Wahab. Bahkan sejak lahir beliau ini kalau kita kenang itu ya, dalam keadaan yatim. Beliau lahir dalam keadaan yatim, tidak memiliki seorang ayah. Kalau kita lihat dari masa-masa kecil baginda yang mulia ini kan sudah sangat susah. Maka kalau hari ini kita membandingkan perjuangan kita dengan perjuangan baginda yang mulia, ini rasa-rasanya harusnya kita tuh semangat ya untuk meneladani baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah berputus asa dengan apapun kondisinya. Nah, dari beliau ini kita bisa belajar bahwa memang tidak ada hidup yang tanpa masalah. Tidak ada satupun hidup yang tanpa masalah. Bahkan ketika hidup saja, sedari kecil Nabi biasa berjuang. Lalu yang bisa kita ambil, kalau tadi tidak ada hidup yang tanpa masalah, ternyata dari Nabi bisa kita ambil pelajaran, tidak ada juang yang tanpa rasa lelah. Setiap perjuangan itu pasti lelah, melelahkan. Bahkan kadang bagi mereka yang kemudian tidak punya iman, dengan perjuangannya itu akan terasa putus asa, seolah-olah Allah tidak berpihak kepadanya. Tapi tidak terjadi kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Meskipun sejak kecil tidak punya seorang ayah, gitu. Bahkan ketika anak-anak pun kisaran 6 tahun itu kemudian disusul ibunda tercintanya wafat. Ya Allah, bayangkan ilustrasinya. Ketika lahir sudah tidak punya seorang ayah. Ketika berumur 6 tahun harus rela ditinggal ibundanya tercinta. Apa yang kita bayangkan dalam benak kita? Ketika seorang anak kecil yang harusnya tumbuh dengan kasih sayang, dan dia harusnya tidak memikirkan bagaimana dia harus menjalani hidup bersenang-senang, akan tetapi baginda yang mulia sejak kecil harus berjuang, merindukan bagaimana belayan seorang ayah. Sudah agak gede sedikit, di masa tumbuh kembangnya seharusnya didampingi oleh seorang ibu, akan tetapi justru ditinggal di usia 6 tahun. Ini menunjukkan betapa perjuangan Nabi kita yang mulia itu, bahkan sampai dewasa, bahkan hingga beliau menikah, punya anak, punya cucu, masih juga berjuang. Maka hari ini kalau sebagian dari kita kemudian banyak yang membid'ahkan yang namanya maulid gitu. Nah, terlepas dari kontroversinya ini dan itu, rasa-rasanya bagaimana kemudian dia memandang perjuangan Nabi kita yang mulia. Nabi itu memperjuangkan agama Islam itu
Tidak hanya dengan jiwanya, tidak hanya dengan raganya, akan tetapi juga dengan harta bendanya. Jangan salah, Nabi itu Nabi yang paling kaya. Nabi Muhammad itu kaya, sangat luar biasa. Hanya saja Nabi kita memilih hidup yang sederhana. Berbeda dengan kita, yang harusnya dia itu mampunya sederhana, tapi pengen hidup mewah, seolah-olah dia menjadi yang kaya raya. Agar apa? Mendapatkan pengakuan dari sesama manusia. Ini justru seorang Nabi yang doanya langsung didengar dan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah sedikit pun berucap dan ingin menjadi orang yang kaya. Makanya dari beliau bisa kita ambil kesimpulan juga bahwa usahakan kita itu jangan hanya sekedar sukses, tapi harus mampu untuk menjadi yang bernilai dan juga bermanfaat. Karena hidup ini sejatinya bukanlah kontes untuk mencari siapa yang paling hebat, akan tetapi justru siapa yang paling sabar dalam setiap proses dan yang paling istiqomah dalam taat. Dari Nabi kemudian kita bisa belajar hal itu. Sangat luar biasa sejak kecil. Bayangkan, sejak kecil sudah tidak punya orang tua. Di usia yang agak jelang remaja kehilangan sosok kakek yang selama ini menggantikan peran daripada ibunya. Gak kebayang ya, gak kebayang, sedihnya sangat luar biasa. Kalau kita mengenang Nabi yang mulia, ya Allah perjuangannya gitu ya, sehingga sampai dengan hari ini kita bisa merasakan nikmatnya beriman, nikmatnya berislam, nikmatnya kemudian membaca Al-Quran, mendirikan sholat dan sebagainya. Semuanya tak lepas dari perjuangan baginda kita yang mulia. Bayangkan. Jadi kalau tadi kita sampaikan, dari Nabi ini kita bisa belajar bahwa tak ada hidup yang tanpa masalah, tak ada juang yang tanpa rasa lelah. Lalu ternyata bisa kita ambil pelajaran juga dari kisah Nabi kita yang mulia. Ternyata tak ada hidup tenang tanpa ibadah. Tak ada hidup tenang tanpa ibadah. Kalau hari ini ada yang merasa tenang meskipun tanpa ibadah, perlu dipertanyakan, tenangnya seperti apa? Apakah tenang itu ukurannya materi? Apakah tenang itu ukurannya banyak uang? Apakah tenang itu ukurannya jabatan yang tinggi? Ternyata tidak. Banyak. Kalau ukuran orang sukses itu adalah banyak materi ataupun banyak harta dan juga tingginya tahta, maka mungkin kita semua yang hadir di majelis ini tidak akan pernah merasakan hal itu. Dari Nabi yang mulia kita bisa belajar, Nabi itu adalah seorang hamba yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak terbantahkan, hamba yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah sekalipun merendahkan atau menghinakan sesama manusia. Bayangkan hari ini kita yang bukan siapa-siapa dikit-dikit menjadikan orang lain itu seolah-olah lebih rendah dari kita. Mudah bagi kita untuk seolah-olah menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, merasa diri kita paling lah, sehingga muncul sifat iblis. Lalu dari Nabi pula kita bisa belajar bahwa sebenarnya itu tidak ada bahagia tanpa doa yang senantiasa diijabah. Tidak ada senang ataupun bahagia tanpa doa-doa yang senantiasa Allah ijabah. Jadi sebenarnya senang, tenang itu bagian dari doa-doa yang senantiasa kita panjatkan lalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menganggap bahwa ukuran sukses itu selalu materi dan juga jabatan yang tinggi. Bayangkan kalau kita kemudian bandingkan kepada baginda kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, statusnya hamba yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak pernah berkurang sedikit pun kualitas ibadahnya.
Bahkan ketika istrinya bertanya, ketika sudah beristri, kenapa engkau sudah dijamin masuk surga dan terbebas dari segala macam bentuk dosa, kan tetapi masih sangat luar biasa ibadahnya, ditingkatkan, bahkan kalau diceritakan dalam banyak riwayat sampai bengkak-bengkak kaki baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Banyakan sholat dan banyakan tirakat bahasanya, dan mensedikitkan tidur dan juga mensedikitkan makan. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah tidurnya sedikit, banyak ibadahnya. Makannya juga sedikit, yang diperbanyak adalah istighfarnya. Kalau kita, beda tipis kita ini sama Nabi, beda tipis gitu ya, beda sedikit. Kalau Nabi sedikit-sedikit istighfar, sedikit-sedikit ibadah, kalau kita ibadahnya sedikit, terus apa? Sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan. Luar biasa. Jadi kalau kita hari ini mengaku menjadi umat baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, itu harusnya ya kita tidak mencela orang yang bermaulid. Karena maulid itu sangat luar biasa, mengenang bagaimana kemudian Nabi berjuang, Nabi berbuat untuk umat, bahkan seluruh harta bendanya rela dikorbankan. Bahkan tidak hanya itu, jiwa dan raganya. Berapa kali Nabi kita yang mulia menghadapi percobaan pembunuhan, saking-sakingnya. Berapa kali coba Nabi ingin dibunuh? Kalau kita mungkin nggak kuat, sudah gitu, menjelang remajanya, baginda yang mulia ini diusir dari tanah kelahirannya. Bahkan sampai terusir dari tanah kelahirannya gara-gara apa? Ingin menegakkan kalimat tauhid, ingin menegakkan agama Islam. Sampai terusir dari tanah kelahirannya. Bahkan dimusuhi oleh kaumnya dulu ya, bahkan ketika mendengarkan Muhammad ya, setelah keislaman beliau, maksudnya setelah beliau mendeklarasikan diri sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang tidak percaya, kecuali Abu Bakar Siddiq dan juga orang-orang terdekatnya. Bahkan pamannya pun juga menjadi musuh utama, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda. Enggak ya, Abu Janda bukan pamannya Nabi gitu ya. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, terus siapa lagi? Yang abu-abuan gitu ya. Yang abu-abuan dulu banyak yang memusuhi Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini juga menjadi pelajaran penting ketika kita sudah berada dalam kebenaran, itu ternyata kadang-kadang justru musuh utama bagi diri kita itu bukan orang lain, bukan orang jauh, tetapi justru orang dekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin anak kita, istri kita, teman kita, dan sebagainya. Jadi kalau hari ini banyak yang mengatakan turunan Nabi kok ada yang seperti itu. Ya memang dulu itu tidak semua keluarga Nabi saja, bahkan mohon maaf ya, banyak yang memusuhi Nabi kita yang mulia. Lantaran apa? Menegakkan kalimah tauhid. Lantaran apa? Merasa kepercayaan kepada nenek moyang itu terganggu. Tapi Nabi ini kan sangat luar biasa. Ketika masih kecil sudah ditempa dengan tempaan yang begitu dahsyat, gitu ya, sehingga sudah terbentuk karakter kepemimpinan Nabi kita. Bahkan diceritakan pula Nabi itu untuk bertahan hidup sampai dengan beliau itu menggembala kambing. Tidak malu Nabi kita yang mulia. Karena memang ya tadi kita sampaikan bahwa hidup ini memang harus berjuang. Tidak ada hidup yang tanpa perjuangan. Dan perjuangan itu pasti melelahkan. Maka hari ini bagi kita yang sekali lagi mencintai, yang mengaku pecinta Nabi kita yang mulia, lalu tidak menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari,
Ya rasa-rasanya itu hanya sekedar ucapan saja, manis di bibir gitu ya. Lalu apa saja yang menjadi sunnah-sunnah baginda yang mulia? Yang menjadi sunnah-sunnah baginda yang mulia itu tidak harus yang bercelana cingkrang, tidak harus yang berjenggot panjang, tidak harus yang selalu pakai gamis, tidak selalu yang puasa Senin Kemis gitu. Tidak selalu itu, banyak sekali sunnah-sunnah baginda yang mulia yang harus kita hidupkan. Bangun tidur berdoa itu juga bagian dari sunnah. Banyak yang lupa, bangun tidur itu nggak berdoa banyak hari ini. Langsung ketika kita bangun tidur yang dicek pertama adalah setan gepeng. HP dulu yang cek, lupa berdoa. Ayo, coba ngaku di antara yang hadir di sini yang bangun tidur langsung ngecek HP, silahkan angkat tangan. 1. Terima kasih atas kejujurannya, itu bagian dari contoh teladan Nabi, jujur, sidik. Ada lagi yang ketika bangun tidur belum berdoa tapi sudah langsung ngecek HP. Padahal kalau kita berbicara sunnah, bangun tidur itu ya, bangun tidur sampai tidur lagi itu banyak sunnah-sunnah Nabi yang kemudian bisa kita kerjakan. Kemudian apa lagi? Misalkan habis bangun tidur kita berdoa. Doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bukan alhamdulillahilladzi amana wa saqana, bukan Pak ya. Bangun tidur langsung yang dibaca itu ya. Kalau itu doa apa Pak? Habis makan ya. Habis makan. Coba kita praktekkan ini ya. Kalau kita mengaku yang paling sunnah, jangan hanya dari penampilan kita. Jangan hanya dari penampilan kita. Coba dari kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur saja. Bangun tidur kadang-kadang masih lupa berdoa. Masuk kamar mandi, kira-kira kaki mana dulu Pak? Ketika kita masuk kamar mandi, yakin kiri? Kiri. Terus bacaannya apa? Ini kelihatan ini, katanya pengamal sunnah. Jadi masuk kamar mandi aja kadang kita lupa. Kalau kita mengaku pengamal sunnah, nih harusnya ini nggak perlu bener-bener kita merubah penampilan kita, nggak perlu. Nggak harus jenggotnya panjang, nggak harus celananya cingkrang, nggak harus pakai gamis. Yang penting ketika keseharian Nabi kita praktekkan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita contoh dari baginda yang mulia. Kemudian ketika kita keluar dari kamar mandi, bacaannya apa Pak? Ghufranak. Pakai kaki mana dulu Pak? Kalau keluar dari kamar mandi kanan ya. Lalu misalkan kita mandi gitu ya. Mandi kita, mandi. Terus kita pakai baju. Nabi pun juga menyunahkan memakai baju dari sisi mana dulu Pak? Ada doanya enggak pakai baju? Kemudian kita bercermin. Kira-kira ada doanya enggak ketika bercermin? Itu sunnah Nabi enggak? Sunnah Nabi enggak yang seperti itu? Jadi ya kadang-kadang kita itu merasa diri kita paling sunnah hanya dari penampilan gitu ya. Merasa diri kita sudah hijrah gitu, akan tetapi hijrahnya hanya untuk model saja gitu ya, mengikuti tren gitu, tren hijrah. Terus Pak lanjut dari misalkan kita sudah bercermin gitu ya, nggak usah jauh-jauh deh, tadi masuk masjid doa nggak? Padahal kan ketika kita masuk masjid lalu berdoa itu juga bagian sunnah Nabi bukan? Doanya apa ketika masuk masjid? Jangan-jangan nggak berdoa kita? Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Nah nanti nih jangan lupa nih, kalau kita mengaku pecinta dan pengamal sunnah, pas keluar nanti kita juga sama berdoa. Doanya apa? Ayo, doa keluar masjid apa? Sekarang sudah dicopot itu, biar sebenarnya dulu ada kan. Doanya apa kira-kira keluar masjid? Ghufranak juga. Allahumma min fadlik Pak. Kalau masuk ahbaba rahmati, kalau keluar
Min fadlik, Pak. Yakin. Nanti keluar dipraktekin ya, Pak ya. Kalau kira-kira masuk masjid kita kanan dulu apa kiri dulu, Pak? Kanan. Nanti keluarnya kiri apa kanan? Dibalik, Pak ya. Jangan sampai kita kebalik, masuk kamar mandi pakai kaki kanan, ketika keluar pakai kaki, doanya kebalik-balik pula. Masuk masjid, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kayaknya ada ini yang tadi. Pasnya ketawa-ketawa sendiri masalahnya nih. Gak hafal doa masuk masjid, Mas. Besok saya pasang yang gede di situ. Masih ada kok itu. Masih ada. Abwaba min fadlik wa abwaba rahmatik. Kalau masuk rahmatik, kalau keluar min fadlik. Itu juga bagian dari sunnah. Lalu nggak usah jauh-jauh ketika kita masuk masjid nih misalkan nih, ya sebelum kita melaksanakan sholat, ya kita sholat 2 rakaat terlebih dahulu, tahiyatul masjid. Kadang-kadang ada yang sudah di dalam masjid masuk aja, padahal kan kalau kita mengaku pecinta sunnah, ya minimal kita 2 rakaat lah. Itu bagian dari sunnah. Lalu yang lain, Pak, kita mendengarkan majelis taklim ini juga bagian dari, ini agak berat sih memang. Ini bagian sunnah yang agak berat. Ketika kita mau duduk di majelis ilmu itu juga bagian dari sunnah. Ya dalam kehidupan sehari-hari lah. Makan misalkan gitu ya. Makan. Doamu makan? Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balikna Ramadan gitu, enggak? Oh salah ya. Itu kan bagian dari sunnah. Ini saking-sakingnya lupa berdoa ini. Jadi kalau makan aja, yang penting pelung lep gitu ya. Ketika sudah ada, ya minimal bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Memang enak itu ya, kita perhatikan seseorang yang kita lihat kalau makan lezat banget itu pakai tangan kiri gitu ya. Langsung ada makanan pakai tangan kiri atau minum pakai, itu lebih nikmat banget seolah-olah. Nikmat banget itu orang gitu ya, tanpa beban gitu. Padahal harusnya kalau kita mengaku pengamal sunnah, ya harusnya kita menggunakan tangan kanan. Lalu sebelum makan kita berdoa. Selesai makan pun juga demikian, minimal bismillah sama alhamdulillah. Hari ini banyak yang salah kaprah, kemudian ya seolah-olah kalau dia sudah mengaku paling sunnah, ya mudah untuk memandang rendah orang lain. Bahkan mudah banget untuk membid'ahkan yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Hati-hati. Jadi seolah-olah yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan itu, ya dia tidak sunnah. Padahal kan sunnah itu kan banyak tadi ya. Bukannya kalau kita bicara sunnah, saya sudah sunnah kok. Tadi sudah doa bangun tidur, berangkat kerja bahkan. Tadi lupa berdoa nggak berangkat kerja? Nggak lupa. Ada yang lupa langsung berangkat aja pakai sepatu, lus, gas. Yuk gas. Ada yang hari ini belum berdoa ketika tadi berangkat kerja. Banyak kayaknya nih. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau panjang, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu juga bagian dari sunnah. Kemudian ketika kita berjalan nih dari rumah sampai dengan tempat kita bekerja, baca sebanyak mungkin istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah. Itu juga bagian dari sunnah. Banyak sekali hari ini sunnah Nabi yang mungkin sebenarnya ringan, tapi itu kan berat di timbangan. Istighfar dan juga sholawat itu ringan diucapkan, tapi juga berat di timbangan. Tapi juga berat untuk dikerjakan gitu ya. Padahal ringan, tapi biasanya malah kadang-kadang sangat sulit untuk kita kerjakan. Jadi hari ini mumpung masih di bulan Maulid, kita coba ingat-ingat kembali bagaimana kisah perjalanan Nabi sejak dilahirkan sampai dengan diwafatkan. Semuanya perjuangan. Seolah-olah Nabi itu dalam hidupnya tidak ada senang sekalipun, kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi memang jiwa dan raganya itu, bahkan harta bendanya, difokuskan bagaimana agar tauhid ini berkembang. Bagaimana agar setiap kita itu lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tujuan Nabi itu menyelamatkan umat manusia. Ingin menyadarkan bahwa setiap perintah dan larangan itu pasti ada kebaikan. Di dalam setiap perintah dan larangan yang Allah berikan, itu pasti ada kebaikan bagi siapapun, bagi seorang hamba pada khususnya. Maka Nabi pun juga ingin menyadarkan arti sebuah iman. Iman itu ternyata ketika kita mampu mempercayakan hidup dan juga kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya apapun yang Allah takdirkan itu adalah sebuah kebaikan, serta membuktikan dengan amal soleh yang mampu untuk mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara tentang lingkup amal soleh, sudah sering kita sampaikan, amal soleh itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, bukan hanya syahadat dan sebagainya. Amal soleh itu sekali lagi, apapun aktivitas yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amal soleh. Apapun aktivitasnya, apapun bentuk aktivitasnya, asalkan tidak mendatangkan murka Allah dan juga tidak mendatangkan kebencian ataupun caci maki dari sesama manusia, insya Allah itu akan dihitung menjadi amal soleh. Dan landasannya adalah keimanan. Landasannya adalah keimanan. Jadi kalau kita misalkan berbuat kebaikan, harus diniatkan, ya Allah, saya berbuat kebaikan, mudah-mudahan ini menjadi jalan saya menuju surgamu, mendapatkan surgamu. Jangan sampai kita berbuat baik hanya berbuat baik saja. Itu juga bagian dari sunnah Nabi. Ketika apa? Ketika kita berbuat kebaikan harus disertai dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian dari sunnah Nabi. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan berbuat baik saja, akan tetapi harus disertai dengan niat baik juga. Dan sunnah Nabi itu bervariasi. Bervariasi. Carilah yang paling ringan. Jadi kalau kita tidak pede dengan sholat kita, tambahin dengan puasa. Kalau kita tidak pede dengan amal ibadah kita, ya kita berusaha semaksimal mungkin agar mengerjakan apapun yang Allah perintahkan itu, ya gonta-ganti. Yang penting sholatnya tetap jalan, nanti ditambahin puasa, tambahin ngajinya, tambahin sedekahnya. Itu juga bagian dari amal soleh. Sunnah Nabi juga sedekah kan? Sunnah Nabi. Bahkan dijamin orang yang bersedekah itu akan beroleh kebahagiaan. Jadi kalau hari ini, meskipun kadang-kadang kita banyak harta, ya kita punya tahta, tapi tidak bahagia, barangkali sedekah kita, barangkali interaksi kita dengan Al-Quran kurang. Dan itu semua sunnah Nabi, dianjurkan oleh baginda kita yang mulia. Sunnah Nabi semuanya. Apapun yang kebaikan yang mengantarkan kita kepada keharibaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, serta bagaimana agar kita memperoleh rahmatnya, itu adalah sunnah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini jangan terlalu dipaksakan, fokus hanya satu saja. Jangan terlalu pede dengan ibadah kita, jangan terlalu pede. Belum tentu salat kita diterima, belum tentu puasa kita diterima. Oh, bisa jadi yang diterima dan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala ternyata sedekah kita, ternyata perbuatan baik kita kepada orang lain yang disertai dengan keimanan juga keikhlasan, hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala lantaran doa orang lain yang mendoakan diam-diam. Itu adalah sunnah Nabi. Ketika kita mendoakan orang lain kebaikan, itu juga bagian sunnah Nabi. Dan pilihlah ibadah itu yang paling ringan, yang mudah untuk kita kerjakan. Jangan terlalu memaksakan diri kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Saya istiqomah Ustaz, pengennya ini terus Ustaz. Bagus. Akan tetapi kalau kita hanya mengerjakan satu istiqomah, kan ibadah itu kan banyak banget bentuknya. Sekali lagi catat ya, ibadah itu adalah segala aktivitas yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah.
Niatnya satu, hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan lantaran landasannya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi amal soleh yang diterima. Jadi kalau hari ini kita mengaku umat baginda yang mulia, harusnya mencontoh beliau. Saya lagi, Nabi Muhammad itu adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak pernah sekalipun merendahkan sesama manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu telah dijamin masuk surga dan terhindar dari berbagai macam bentuk dosa, akan tetapi tidak pernah sekalipun menganggap orang lain itu ahli neraka. Maka penting bagi kita yang hari ini mengaku umat baginda yang mulia untuk terus menghidupkan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah itu banyak, tidak hanya berpenampilan. Sunnah itu sekali lagi bukan hanya dari penampilan, tapi dibuktikan dengan bagaimana cara kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari, dari bangun tidur hingga tidur lagi. Usahakan kalau kita hari ini benar-benar mencintai Nabi yang mulia, ya mulut yang kita biasa gunakan untuk bersolawat ini, ya kita rem, jangan sampai kita gunakan untuk mengumpat. Mudah-mudahan dengan terus bersolawat kepada baginda yang mulia, kita kelak menjadi umat yang senantiasa diakui oleh baginda kita, dan kita memperoleh syafaatnya fid din wad dunya wal akhirah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita semua hidayahnya, agar hanyalah kebaikan, kebaikan dan kebaikan yang terus kita kerjakan. Dan kita berharap mudah-mudahan kita tidak pernah lepas dari berselawat kepada baginda kita yang mulia, agar baginda pun selalu mengingat kita, sehingga kita mudah untuk mendapatkan syafaatnya fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sahabati Rasulillah ajma'in. Fa'fu anna karim, fa'fu anna rahim, rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirana ya Allah rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.